Jangan sepak. Jangan sepak. Jangan sepak. Halo semua, kami dari kelompok 1. Dengan anggota kelompok ada Ari Rusli, Ayatinupus, Dimas Alifah Lepi, ada Fikra Samuel, Tio Farah Evan, Fabian Novi, dan juga Nur Fajriah Amalia. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai peluang bisnis transportasi darat, udara, dan juga laut. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu transportasi. Jadi, transportasi merupakan bagian integral dari bisnis dan kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki berbagai jalur transportasi seperti darat, laut, dan juga udara, dan juga memiliki peluang yang bisnis yang sangat signifikan. Selanjutnya kita masuk ke peluang bisnis transportasi darat, yaitu ada jenis transportasi darat, ada angkutan barang seperti truk dan kereta api dan yang lainnya gitu. Kemudian ada angkutan penumpang, ada bus, taksi, dan kendaraan sewa seperti misalkan minibus dan yang lainnya. Kemudian untuk peluang bisnisnya ada e-commerce dan kebutuhan logistik yang meningkat. Terus ada pertumbuhan urbanisasi dan permintaan transportasi penumpang. E-commerce itu berarti kan kita menggunakan angkutan barang tadi untuk jasa pengiriman barangnya seperti pengiriman paket, pengiriman yang lainnya gitu. Dan untuk urbanisasi itu kayak perpindahan manusia juga kan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti mudik dan kebutuhan transportasi umum lainnya. Keuntungannya yaitu modal awal relatif lebih rendah dibandingkan transportasi udara dan laut. Kemudian jaringan jalan yang luas dan berkembang. Modal ini tergantung dari bisnis yang dituju juga sih. Dan untuk jaringan jalan yang luas berkembang itu karena kan daratan kan luas juga dan dihubungkannya bisa melalui apapun gitu. Misalkan jalan, jembatan, dan melalui jalan-jalan kecil juga kan kalau pakai motor. Dan ada peluang bisnis transportasi udara. Ada jenis transportasi udara yaitu penerbangan komersial dan penerbangan kargo. Penerbangan komersial contohnya seperti maskapai penerbangan. Dan untuk penerbangan kargo ada pesawat kargo khusus, pesawat yang khusus untuk mengantarkan barang atau paket gitu. Dan ada peluang bisnisnya peningkatan perdagangan internasional dan ekspor dan import ya seperti laut dan pesawat itu juga bisa untuk pengiriman ke antar negara kan ya, antar pulau lebih banyak gitu. Kemudian ada pertumbuhan pariwisata dan perjalanan bisnis ya seperti pada umumnya pesawat kan bisa digunakan untuk perjalanan untuk liburan dan yang lain dan untuk bisnis itu, dan keuntungannya waktu pengiriman yang cepat dan efisien. Pasar global juga tergolong luas. Selanjutnya ada peluang bisnis transportasi laut. Nah, untuk jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada angkutan kargo yang terdiri dari kapal kontainer dan kapal tanker. Lalu selanjutnya ada angkutan penumpang yang terdiri dari kapal pesiar dan kapal feri. Nah, untuk peluang bisnisnya, perdagangan internasional yang terus berkembang berpotensi besar di sektor pariwisata maritim. Nah, untuk keuntungan itu kapasitas angkut yang sangat besar dan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan transportasi udara. Selanjutnya ada detail peluang bisnis transportasi laut. Mengingat di mana lebih dari 50% nilai dan 80% volume perdagangan internasional dilakukan melalui laut. Nah, di sini ada kontainer shipping. Permintaan untuk pengiriman barang internasional yang terus meningkat, integrasi dengan e-commerce global. Selanjutnya ada tanker shipping. Permintaan energi dan bahan baku global. Pertumbuhan industri minyak dan gas. Lalu kapal pesiar. Meningkatnya minat terhadap wisata bahari, potensi pasar di kawasan Asia Pasifik. Lalu yang terakhir ada kapal feri, transportasi antar pulau yang vital di negara kepulauan seperti Indonesia, pertumbuhan populasi dan mobilitas penduduk. Transportasi laut telah menjadi moda transportasi yang paling populer dan efektif untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, juga dalam jarak yang jauh. Berikut keuntungan bisnis transportasi laut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kapasitas angkut. Terdapat kapal besar yang memiliki kapasitas angkut yang cukup banyak dan mampu mengangkut ribuan ton kargo dalam satu perjalanan. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional transportasi laut lebih rendah per unit barang jika dibandingkan dengan transportasi udara. Kapal kargo dapat mengangkut barang dalam jumlah besar
Menyebarluaskan biaya operasionalnya ke lebih banyak barang yang secara signifikan dapat mengurangi biaya per unit. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghemat biaya logistik mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan margin keuntungan mereka. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Pengiriman laut memiliki jejak karbon yang lebih rendah per ton kilometer jika dibandingkan dengan transportasi lainnya. Hal ini karena kapal laut menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan bakar diesel yang lebih efisien. Dengan demikian, penggunaan transportasi laut dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir ada tantangan dan solusi pengembangan bisnis transportasi. Tantangan yang kami rasa paling berpengaruh ada di regulasi dan kebijakan internasional yang ketat. Dan yang kedua ada di investasi awal yang besar untuk modal armada kapal. Serta solusi yang bisa kami tawarkan adalah menerapkan teknologi hijau dan efisiensi energi. Mengapa? Demi mencari celah dalam regulasi yang telah ditetapkan, serta menjadi poin plus dari bisnis transportasi kita agar mendapat pandangan lain dari pihak yang membuat regulasi. Dan solusi yang kedua, kolaborasi dengan pihak ketiga untuk pembiayaan dan operasi demi meminimalisir investasi awal.